Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dan banggakan, Ketua Forum Dekan Fakultas Syariah dan Hukum PTKI, Saudara Dr. Tolabi Karli, Pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa Syariah se-Indonesia, para narasumber webinar, Saudara Dr. Ilyas Indra, Saudara Valdo Maldini, Profesor Fauzan Ali Rasyid, para mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum se-Indonesia, peserta webinar dimanapun Anda berada. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita mendapat syafaat beliau di yaumil hisab nanti. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya sudah membaca tor yang diberikan panitia kepada saya, di mana disampaikan di dalam tor tersebut adanya wacana bahwa negara ini telah gagal dalam menangani pandemi COVID-19 yang terjadi sejak Maret 2020 yang lalu. Di dalam tor tersebut juga disebutkan bagaimana pemerintah Indonesia seolah gagap dan berubah-ubah dalam mengambil kebijakan hingga pada puncaknya serangan gelombang kedua kemarin sempat membuat fasilitas kesehatan dan sarana pendukungnya nyaris kolaps, termasuk gugurnya ratusan nakes yang bertugas di garda terdepan. Terus terang saya tidak sependapat dengan tor yang ditulis oleh panitia, karena bagi saya sampai hari ini pemerintah masih berupaya dan bekerja untuk menangani pandemi ini. Memang tidak mudah menangani pandemi di negara kepulauan seluas Indonesia. Justru dalam kesempatan ini saya ingin mengajak semua elemen bangsa ini untuk melakukan refleksi dan merenungkan perjalanan bangsa kita. Mengapa kita sebagai bangsa merasakan kesulitan dan sejumlah hambatan dalam menghadapi pandemi ini? Bapak Ibu yang saya hormati, hikmah terbesar dari pandemi COVID-19 bagi bangsa dan negara Indonesia yang bisa kita petik adalah terbukanya atau terungkapnya persoalan-persoalan fundamental di banyak sektor yang selama ini tertutup dan belum kita pikirkan dengan serius dan matang. Pertama, bagaimana ketahanan sektor kesehatan negara ini yang ternyata rentan dan rapuh. Yang baru kita saksikan secara langsung bagaimana fasilitas kesehatan yang nyaris kolaps dan angkat bendera putih. Kedua, bagaimana ketahanan sektor sosial negara ini, di mana pemerintah ternyata juga kesulitan untuk secara cepat dan mendadak harus menyalurkan bantuan sosial kepada warga negaranya, terutama mereka yang terdampak secara langsung. Ketiga, bagaimana ketahanan sektor pendidikan negara ini. Ketika proses belajar, mengajar harus dibatasi dan dilakukan secara online, ketidaksiapan infrastruktur dan kualitas pembelajaran yang akhirnya tergambar secara nyata bahwa kita tidak siap dan tidak mampu memenuhi standar. Dan yang keempat, bagaimana penyelamatan ekonomi rakyat yang ternyata usaha kecil rakyat yang didominasi usaha mikro dan kecil tidak mampu secara cepat bertransformasi dari market space ke marketplace. Sementara marketplace yang ada didominasi barang-barang impor. Anak bangsa hanya menjadi pedagang yang menjual melalui dropshipper besar yang ada, alias importir besar. Inilah
pekerjaan besar kita sebagai bangsa yang akan merayakan kemerdekaan ke-76 tahun pada 17 Agustus nanti. Bapak, Ibu, Saudara yang saya hormati, pada awal pandemi ini membesar, memang sudah ada gagasan untuk melakukan lockdown atau karantina wilayah secara total. Hitungannya saat itu dibutuhkan dana 400 triliun rupiah untuk membiayai konsekuensi dari kebijakan lockdown. Bukan angka yang kecil, meskipun sekarang pemerintah akhirnya telah mengeluarkan anggaran 1.000 triliun rupiah lebih. Tetapi saat ini kalkulasi 400 triliun rupiah untuk lockdown bukan persoalan gampang. Karena ternyata ada beberapa faktor ikutan yang harus dipastikan agar kebijakan tersebut berjalan. Pertama, harus ada dana langsung yang siap digelontorkan kepada rakyat yang terkena kebijakan lockdown sesuai Undang-Undang Karantina di bab 3 pasal 7 dan 8, di mana pemerintah wajib menjamin dan memberikan pelayanan kebutuhan dasar medis, pangan, dan kebutuhan sehari-hari selama karantina, termasuk kebutuhan pakan ternak milik warga. Kedua, bagaimana mekanisme menyalurkan dana 400 triliun rupiah tersebut secara cepat dan hitungan hari sebelum lockdown dilakukan, dan dipastikan dapat diterima oleh seluruh rakyat yang dikarantina. Itu juga bukan persoalan yang mudah, mengingat rakyat kita ternyata tidak semua memiliki akses dengan bank atau bankable, apalagi akurasi database rakyat kita yang seringkali menjadi persoalan di lapangan. Sangat berbeda dengan tetangga kita di Australia. Sebagai contoh saja, saat pemerintah Australia mengumumkan akan melakukan lockdown untuk penduduk Sydney, maka seluruh rakyat Sydney langsung menerima transfer dana dari pemerintah untuk kebutuhan hidup sebesar 8 juta rupiah untuk 1 minggu yang ditransfer melalui rekening mereka, sehingga mereka tertib berada di rumah karena tidak harus keluar rumah untuk mencari nafkah agar bisa membeli kebutuhan pokok. Itulah mengapa tadi saya sampaikan bahwa pandemi ini membuka dan menunjukkan kelemahan kita sebagai bangsa yang sudah 76 tahun membangun, namun masih ada persoalan-persoalan fundamental di banyak sektor yang harus kita kerjakan hari ini. Jadi marilah kita menyatukan kekuatan bangsa untuk melakukan koreksi arah perjalanan bangsa dengan melihat persoalan-persoalan fundamental yang ada di negara ini. Mari kita bersatu padu untuk membantu pemerintah melakukan penataan yang simultan antara kebutuhan mendesak dengan perbaikan fundamental sektor-sektor ketahanan yang strategis tersebut, termasuk memperkuat kemandirian pangan bangsa ini. Semoga pikiran-pikiran jernih para narasumber dan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum mampu menjadi masukan dan rekomendasi bagi pemerintah ke depan. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian Bapak dan Ibu Saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.